Hai semua, kembali ke Black Stories. Duo pemusik country yang sedang naik daun mencari rumah idola mereka yang juga penyanyi di tahun 90-an. Ternyata si penyanyi 90-an tersebut menyimpan rahasia mengerikan yang membuat duo fans beratnya itu terjebak dalam lingkaran problem yang dihadapinya. Apa yang dirahasiakan si penyanyi terkenal itu? Langsung kita cari tahu di alur cerita Tone Hearts 2022 selengkapnya. Tahun 1993, mereka adalah The Duchess Sisters, grup band duo yang sedang naik daun di era itu. Ini Hope, dan ini kakaknya Harper. Hope penyanyi inti dari tim ini, sementara Harper bertugas sebagai penulis lagu dan pemain musik. Mereka sukses memenangkan berbagai macam ajang bergengsi di Nashville. Namun kiprah mereka berubah dalam satu insiden berdarah di rumah mereka. Kita ke tahun 2022. Sekarang kita akan berkenalan dengan grup duo yang satu ini. Ini Jordan dan ini Lake. Mereka adalah Tone Hearts, grup musik country duo yang sedang meniti karir. Selesai menghibur di bar itu, Richie pacar Lake sekaligus manajer mereka datang untuk memperkenalkan Tone Hearts ke seorang penyanyi terkenal bernama Caleb. Richie berharap perkenalan ini dapat membantu mereka untuk bisa duet dengan Caleb. Caleb tampaknya menyukai Jordan. Mereka pun setuju untuk menghabiskan sisa waktu malam itu. Sementara Lake dan Richie meninggalkan mereka. Perbincangan Caleb dan Jordan pun berujung ke hubungan yang lebih intim. Sementara itu, Richie tampak kesal karena sikap Jordan yang tidak ramah padanya. Oh ya, Jordan memang tidak terlalu menyukai Richie karena Richie suka memanipulasi Lake. Dalam perdebatan antara Richie dan Lake, Richie selalu berkata kalau Lake dikendalikan oleh Jordan. Lake tidak terima dan pergi meninggalkan Richie. Di sisi lain, Jordan terkejut melihat foto Caleb bersama Harper. Jordan bertanya bagaimana dia bisa berfoto dengan Harper. Caleb bilang kalau mereka sempat membuat rencana untuk duet, tapi Harper membatalkannya. Jordan lalu meminta alamat Harper karena mereka adalah fans berat The Duchess Sisters. Sebelum memberi alamat itu, Caleb sempat memperingatkan Jordan kalau ada sesuatu yang aneh dengan Harper. Tapi Jordan tidak peduli. Singkat cerita, Jordan kembali ke rumahnya. Dia serumah dengan Lake. Jordan memberi kabar bahagia pada Lake kalau dia mendapatkan alamat rumah Harper. Lake sendiri adalah fans fanatik The Duchess Sisters. Jordan to the point bilang kalau mereka akan ke sana. Lake awalnya menolak, karena esok harinya mereka harus ke studio untuk bertemu Richie. Jordan sedikit kecewa. Tapi dia berhasil membujuk Lake dan mereka pun memutuskan pergi ke rumah Harper. Besoknya, mereka pun menempuh perjalanan ke rumah Harper. Bahkan Lake membawa kue kesukaan Harper. Dalam perjalanan, mereka sempat berpikir kalau mereka tersasar. Tapi akhirnya, mereka menemukan lokasi yang mereka tuju. Rumah itu terlihat tidak terawat. Jordan dengan ragu memencet tombol voice box untuk izin masuk ke dalam. Dari voice box itu, terdengar suara Harper yang bertanya siapa mereka. Jordan dan Lake bilang kalau mereka datang untuk menemui Harper untuk meminta beberapa saran agar bisa sukses seperti The Duchess Sisters dan berharap bisa rekaman bersama Harper. Mereka pun akhirnya diizinkan masuk. Mereka pun disambut oleh Harper. Lake dan Jordan pun tentu merasa senang sekali. Lake memberikan kue favorit Harper, tapi ternyata itu adalah kue kesukaan Hope yang sudah meninggal. Kemudian Harper menawarkan minuman untuk mereka. Dia melihat Lake yang tidak meminumnya. Jordan bilang, Lake membutuhkan campuran ketika minum minuman beralkohol. Harper pun mengambilkan soda untuk Lake. And I usually sing Tambourine, sometimes the Triangle. Some of the songs have a little bit of a... Melihat gaya minuman Lake, Harper langsung teringat dengan Hope. Dia pun mengajak gadis-gadis ini untuk masuk ke ruangan The Duchess Sisters. Jordan dan Lake terkesima melihat semua koleksi mereka. Harper menyadari ada kesamaan antara Lake dan Hope. Kemudian dia memberikan cincin Hope untuk Lake. Harper lalu menyuruh mereka untuk bernyanyi. Jordan bersiap untuk menyanyi lagu ciptaannya. Tapi Lake menolak dan bermaksud untuk menyanyikan salah satu lagu The Duchess Sisters. Stop! Just stop. Harper langsung bersedia untuk ikut rekaman bersama dua gadis ini. Come on, give me my guitar. Lake dan Jordan heran melihat aksi Harper. Tapi mereka juga senang karena Harper mau rekaman bersama mereka.
Harper yang bersemangat menawari mereka untuk minum vodka. Perhatian Harper tertuju pada Lake yang sedang chattingan dengan Richie. Dia dengan tegas meminta Lake untuk menyelesaikan urusannya dulu. Lake menelpon Richie dan bilang kalau dia berada di rumah Harper Dutch. Di dalam, Harper bilang kalau posisi Jordan sama dengan dirinya. Lebih banyak menulis lagu dengan bekerja keras. Jadi mereka tidak terlalu menonjol. Damn. Shit! My finger. Hey, is everything okay? Yeah, Jordan just got. Harper bertanya, bagaimana awal mula mereka menjadi satu tim. Lake cerita, mereka bertemu di sebuah kafe 2 tahun lalu untuk kesempatan bernyanyi. Saat itu, Jordan menjadi penyanyi terakhir yang harus tampil, sementara Lake tidak. Akhirnya, Jordan mengajak Lake untuk berduet. Harper kemudian bertanya tentang pacar mereka. Jordan mengaku single, sementara Lake mengaku pacarnya Richie. Harper mengenal Richie. Dia tertawa, karena Richie jauh lebih tua dan pantas untuk jadi ayahnya Lake. Kemudian Harper bercerita kalau Hope juga sering berpacaran dengan pria yang lebih tua. Hal ini tidak disukai oleh Harper. Dia bercerita tentang surutnya performa The Dutch Chaser, apalagi setelah kematian Hope yang diakibatkan bunuh diri. Dia menunjukkan guci abu dari kremasi jasad Hope. Meninggalkan percakapan ini, mereka kemudian bersulang. Tiba-tiba Jordan terbangun di sebuah kamar. Dia merasa heran karena bajunya sudah terganti. Dia kemudian keluar dari kamar itu untuk mencari Lake dan Harper. Jordan menyusuri rumah itu. Dia menyadari ada suara Harper. Dia mencoba untuk mengintip. Di dalam ruangan itu, terlihat Harper sedang berbicara sendiri mengenai kesamaan Lake dengan Hope. What? Jordan bertanya, kemana Lake dari tadi? Lake bilang kalau dia terbangun di sofa. Jordan merasakan bau yang tidak sedap dari baju yang mereka kenakan. Tiba-tiba, Harper muncul dan bilang kalau mereka berdua terlalu mabuk sampai tak sadar telah mengganti baju mereka. Tapi Lake dan Jordan sama sekali tidak ingat hal itu. Harper kemudian mengajak mereka untuk mulai rekaman pagi ini. Jordan merasa ada hal yang tidak beres. Dia menolak ajakan Harper. Tapi Lake malah mau rekaman. Mau tidak mau, Jordan menurut. Saat mau rekaman, Harper meminta mereka untuk membuatkannya sarapan terlebih dahulu. Lake pun setuju. Tapi Jordan sendiri mulai merasa hal ini semakin aneh. Dia meminta agar Lake ikut dengannya untuk pergi dari rumah itu. Tapi Lake tidak mau. Mereka pun berdebat saat itu. Menurut Lake, ini kesempatan emas untuk mereka agar bisa sukses bersama Harper. Lake meminta Jordan yang membuat sarapan untuk Harper. Dia tidak bersedia membantu. Jordan kemudian cerita kalau dia melihat Harper membicarakan tentang Lake. Oh my god. Sarapan Harper pun disajikan, tapi jelas ini membuat Harper kesal. Aksi Harper ini membuat mereka berdebat lagi, karena Jordan memilih untuk pulang, sementara Lake tidak mau. Karena Lake bertahan, Jordan memutuskan untuk pulang sendiri. Tapi Harper menahannya. Dia meminta maaf atas apa yang dia lakukan. Dia juga bilang kalau mereka memiliki kesamaan. Alright then. Harper kemudian membawa mereka ke sebuah ruangan rahasia di basement. Ketika Harper memberi mereka minum, Harper mulai meledek Richie yang terlalu tua untuk Lake. Jordan sendiri mendukung perkataan Harper dengan senyumannya. Harper mengadu domba mereka untuk membuat mereka berkelahi. Lake menuruti Harper dan berpikir ini sebagai ujian dari Harper. Not in a million years. Harper tampak menikmati perkelahian antara Lake dan Jordan. Lake melampiaskan semua amarah terpendamnya. Dia merasa selama ini Jordan terlalu mengendalikan dirinya. Setelah puas melihat mereka berkelahi, Harper dikejutkan dengan suara bel dari luar rumah. Lake bilang itu mungkin Richie. Harper kemudian membawa Lake keluar dari kamar itu dan mengunci Jordan di sana. Kemudian Harper memberikan baju Lake. Dan benar saja, dari luar terdengar suara Richie. Sebelum membuka pintu, Harper bertanya tentang kenapa Lake memilih Jordan. Ternyata Harper menyadari kalau pertemuan Jordan dan Lake di cafe itu
sudah direkayasa oleh Lake. Lake mengaku memilih Jordan karena dia berbakat dalam menulis lagu. Saat itu, Harper langsung bilang kalau Lake akan membantunya. Karena Lake adalah Hope dan Jordan adalah dirinya. Lake menjadi bingung. Belum sempat dijelaskan, Harper bergegas pergi. Di sisi lain, Jordan yang letih dengan perkelahian tadi melihat ada sesuatu di balik rak buku. Dia pun mencoba mencari tahu. Saat memasuki ruangan itu, dia melihat banyak sekali barang-barang milik Hope, seperti baju, catatan lagu karya Hope, bahkan senjata milik Hope. Saat membuka beberapa laci berikutnya, Jordan menemukan benda-benda yang aneh, seperti potongan jari dan telinga yang sepertinya milik Hope. Di ruang tamu, Harper dan Lake menyambut kedatangan Richie. Richie sendiri merasa heran karena tidak melihat Jordan. Harper bilang kalau Jordan telah pulang. Kemudian dia meminta Richie untuk duduk, dan Lake pergi mengambil minuman. Sementara itu, Jordan bersiap untuk keluar, menggunakan sidik jari milik Hope. Kembali ke ruang tamu. Di sana Harper membicarakan niatnya untuk kembali ke dunia hiburan dengan menggandeng Lake sebagai partner duonya. Dia meminta Richie untuk menangani hal ini. Richie sangat bersemangat. Ini kesempatan emas juga buatnya. Tanpa sengaja, Richie menyindir tentang rumor kalau Harper telah membunuh Hope. Hal ini jelas membuat Harper merasa kesal. Kemudian, Lake pergi untuk mengambil minuman baru setelah diminta Harper. Sementara itu, Harper menawarkan Richie kue yang dibawa Lake. Jesus. Jordan kesal karena rencana Lake yang akan bergabung dengan Harper dan membuang dirinya. Tapi di sini, Jordan juga memberitahu pada Lake apa yang dia temukan di ruang basement itu. Sementara itu, Harper semakin kesal melihat Richie yang mengoceh terus-menerus. She's got something. She's got that stardust. That kind of started guys. Setelah membunuh Richie, Harper pergi mengunci pintu rumahnya. Di dalam, perdebatan masih berlanjut. Jordan meminta Lake untuk percaya padanya dan keluar dari rumah itu. Tapi Lake berpikir kalau Jordan iri dengannya. No, ladies. Are you two arguing? Harper heran bagaimana Jordan bisa keluar dari basement. Lake bertanya di mana Richie. Tapi Harper langsung mengajak mereka untuk rekaman. Mereka masuk ke ruang rekaman. Di sana Harper bilang mereka akan bernyanyi lagu terakhir ciptaan Hope. Mereka pun mulai mengikuti dan merekam suara mereka. There was a time. Where did you go? I can't see you now. Lake tersentuh dengan setiap lirik dari lagu karya Hope. Harper kemudian mengajak mereka untuk ke kamarnya. Jordan melihat Harper berbicara dengan foto Hope. Harper kemudian keluar dan membawa baju untuk mereka. Lake pun pergi untuk ganti baju. Setelah Lake selesai, kini giliran Jordan. Harper kemudian mendandani Lake. Setelah mereka selesai, Harper bertanya apa mereka bersiap untuk ke tahap selanjutnya. Terlihat di sini Lake dan Jordan masih beradu pendapat. Harper kemudian bilang kalau Hope membawa mereka berdua untuk melakukan penebusan yang harus dilakukan dirinya. Dia bertanya tentang kesediaan Lake dan Jordan untuk membantunya. Kemudian Harper masuk ke ruang ganti baju. Jordan lalu meminta maaf pada Lake. Mereka berdua lari ketakutan dari teror Harper. Mereka tidak bisa keluar karena pintu dikunci. Lake menemukan mayat Richie di ruang tamu. Lake mencari jalan keluar lagi, tapi semua terkunci. Harper kembali menembak mereka. Beberapa kali dia melesetkan tembakannya ke Lake. Dia mengkode agar Lake bersembunyi. Jordan pun berlari, bersembunyi di tempat yang sama dengan Lake. Lake bilang kalau Harper sengaja ingin membunuh Jordan, tapi bukan dirinya. Jordan lalu mengatur rencana untuk pergi ke basement. Lake terkejut melihat ruangan itu. Jordan kemudian memberikan Lake pistol Hope. Tapi Lake ragu. Dia tidak ingin membunuh idolanya, yaitu Harper. Harper pun masuk. Dia menemukan potongan jari Hope. Tiba-tiba, dia pun mendengar suara Hope. Harper bilang, sekarang sudah saatnya penebusan dosa untuknya.
Lake datang dan menembak kaki Harper. Miss Dutch. Mereka berhasil melumpuhkan Harper. Kemudian Jordan memaksa Harper untuk mengaku. Harper bilang kalau dia melakukan ini untuk penebusan dosa atas kematian Hope. Seperti yang sudah kita duga guys, Harper lah yang telah membunuh dan memutilasi Hope. Dia iri karena Hope selalu dibanjiri pujian. Dia mengaku sangat sayang pada Hope. Tapi suatu hari, Hope ingin berpisah dan bersolo karir. Hal ini tidak bisa diterima oleh Harper, sehingga dia kalap dan membunuh Hope. Dia meyakinkan Lake untuk menjadi penerus Hope sebagai bintang solo. Sementara dia akan membunuh Jordan dan dirinya sendiri. Lake yang mendengar hal ini menurunkan senjatanya. Harper bangkit dan berkata kalau mereka harus mati bersama. Harper tewas ditembak oleh Jordan, tapi dia juga terluka karena Lake telah menembaknya. Hal ini tentu tidak disangka oleh Jordan. Lake menunjukkan sisi gelapnya. Dia terobsesi dengan kata-kata Harper untuk menjadi bintang solo besar. Dia yakin karirnya akan melonjak setelah cerita kematian Harper dan Jordan terkuak di media. Lake mengambil catatan lirik milik Hope. Dia kemudian meninggalkan Jordan yang sedang sekarat. Namun sayangnya, rencana Lake itu tidak akan pernah terjadi. Jordan! Sebuah sesi wawancara dimulai kepada Caleb. Dia menjadi sukses membawa lagu karya Hope. Dia mengaku kalau lagu itu dipersembahkan untuk 4 wanita hebat, yaitu Jordan, Lake, Harper, dan Hope. Ternyata, Caleb datang ke rumah Harper di hari itu. Dia mengambil keuntungan dari tragedi berdarah di sana, yaitu rekaman suara Harper bersama Lake dan Jordan. Cerita pun berakhir di sini. Terkadang demi karir, teman sendiri bisa menjadi musuh. Jangan mencontoh kacang yang lupa kulitnya ya. Mending contoh tukang parkir aja. Walaupun punya banyak mobil, tapi dia nggak sombong. Karena dia tahu, semua itu hanya titipan. Itu juga yang terjadi dengan karir dan kesuksesanmu yang sifatnya bisa saja hanya sementara. So, itu penting banget untuk dipahami ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Lleva años robando a los turistas. ¿Quién le vio por última vez? ¡Aguanta! ¿Qué has hecho con ellos? ¡Déjame verlo! È tempo di vendetta!